Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kang Iping, channel obrolan ringan tentang pertanian, peternakan, perikanan, dan jalan-jalan tentunya. Alhamdulillah siang ini saya berada di Sukabumi, tepatnya di Nyalindung. Dan hari ini kegiatan kita adalah perawatan kebun atau tanaman labu siam. Ini adalah labu siam yang sudah berusia sekitar 5 bulan ya teman-teman. 5 bulan. Ini adalah jenis labu yang untuk dibuat sayur untuk kebutuhan harian di dapur. Alhamdulillah kita sudah panen yang kedua kali. Jadi awal panen labu ini bisa dipanen di usia 3 bulan. Setelah itu labu ini tidak berhenti berbuah. Setelah kita ambil, nanti akan muncul bunga yang baru. Dan setelah pemanenan pertama, biasanya bisa dilakukan panen itu setelah 1 minggu atau 2 minggu sekali. Idealnya 1 minggu sekali pun sudah bisa dipanen ketika rambatan labu ini sudah banyak ya. Jadi kita dibuatkan naungan seperti ini, atau kalau kita dikenalnya paranggong, supaya nanti labu ini bisa merambat, dan ketika rambatan itu semakin panjang akan semakin bagus. Jadi ini kita tanam awal hanya 1, 2, 3, 4, 5 tempat untuk penanaman awal. Kita lihat sebelah sini ya. Nah ini kita tanam 3 bibit, 3 biji labu yang sudah tua. Jadi satu tempat ini ditanam 3 atau 4 bibit labu. Nah seperti ini. Jadi dibuatkan jalanan untuk rambatan, biar labunya ini merambat ke atas. Dan labu ini cukup mudah ditanam, cukup mudah berbuah, perawatannya pun tidak terlalu ekstra. Hanya dilakukan pemupukan ketika fase vegetatif dan generatif. Persiapan lahan juga tidak terlalu rumit, hanya menyiapkan lubang tanam yang sudah diisi dengan media kompos untuk penanaman awal. Labu ini bisa dipanen ketika sudah cukup besar kalau untuk dijadikan sayur, atau bisa juga dipanen ketika labu ini masih kecil. Biasanya dipanen yang kecil itu peruntukannya untuk lalap. Nanti kita coba lihat. Nah sebelah sini ada yang kecil. Nah seperti inilah yang dipanen untuk lalap. Dan yang ini harganya berbeda dengan labu yang
besar. Nah, labuh yang besar seperti ini biasanya kalau labuh besar itu di angka 2000 di kebun, labuh kecil per kilonya bisa di angka 6000 di kebun atau 5000, tergantung harga. Biasanya fluktuatif, bisa naik turun. Tapi kalau untuk labu ini cenderung harganya itu standar ya teman-teman. Jadi ketika turun pun tidak anjlok, dan perawatannya juga mudah, layak untuk dikembangkan. Investasi awal memang agak lumayan besar ya untuk pembuatan naungan ini, untuk paranggong seperti ini. Kita buat paranggong yang sederhana dari bambu, dan nanti akan sampai ke sebelah sana. Jadi kalau dulu pembibitan, nanti akan kita buatkan paranggong untuk labu siam ini. Dan labu itu sayuran yang memang disukai di kita, di Sukabumi, di Indonesia. Nah, kalau teman-teman mau tanam seperti ini cara penanamannya. Jadi labuh yang sudah tua bisa diletakkan dulu di tanah. Nanti setelah muncul tunas baru kita tanam. Nah, seperti ini. Setelah muncul tunas diletakkan, baru ditanam di tanah dan dikubur pakai tanah. Setelah muncul akar sedikit, jadi itu untuk menghindari ya kebusukan pada labu. Jadi kalau kita sortir terlebih dahulu, tidak langsung ditanam, ditimbun pakai tanah, kita tahu buah atau labuh mana yang memang layak untuk kita tanam dan tidak busuk, dan labuh yang memang busuk. Kalau busuk memang tidak akan ditanam. Seperti ini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membedakan labuh yang sudah tua dengan labuh yang masih muda? Biasanya pertama dari warna kulit labuh. Labuh yang sudah tua itu cenderung agak putih warnanya. Kalau labuh yang muda biasanya masih agak hijau-hijau tua warnanya. Dan dari kulitnya pun sudah terlihat agak keras. Nah, kita lihat juga di sini ada lebah tanpa sengat. Ada kelanceng, lebah kelanceng. Jadi labuh ini memang mengandung nektar di kelopak bunganya. Jadi lebah sangat suka di sini. Lebah juga membantu polinasi pada bunga labuh. Jadi lebah itu sangat berguna untuk polinasi bunga apapun. Nah, kita lihat ini nanti yang kita panen adalah labuh yang siap konsumsi, yang agak besar tapi belum tua. Selain dibuat lalap atau dibuat sayur, kalau di sini labuh bisa juga untuk dibuat bakwan atau bala-bala kalau di Jawa Barat. Karena layak dan perawatannya
tidak begitu rumit. Ini bisa dikembangkan oleh petani yang memang hanya untuk sambilan misalkan. Setelah kita bertani sayuran atau bertani yang sifatnya memang harus fokus, layak untuk dikembangkan untuk hasil sampingan harian dari kita bertani. Bisa ditumbang sari dengan bawang daun. Kalau belum begitu rimbun, karena bawang daun perlu intensitas cahaya matahari yang tinggi. Jadi selama labuhnya ini tidak begitu rimbun, bisa ditumbang sari dengan bawang daun. Oke, terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.